Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suaranya kedengaran nggak? Iya, kedengaran, Kak. Oke teman-teman, hari ini kita akan lanjut lagi materinya tentang pertumbuhan ekonomi. Saya lihat di silabus silabus TKA, pertumbuhan ekonomi itu juga lumayan banyak yang masuk ya. Oke, nah jadi apa sih pertumbuhan ekonomi ini apa sih? Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini adalah peningkatan produksi, peningkatan produksi dan PDB dari waktu ke waktu. Nah, dari waktu ke waktu. Contohnya itu, contohnya misal, contohnya misal negara api. Negara api itu negara api mengalami mengalami peningkatan PDB dan PDB dari yang semula misal 2.000 triliun menjadi 2.100 triliun. Nah, inilah yang dikatakan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu merupakan peningkatan produksi dan PDB dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri dari peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ciri-cirinya itu yang pertama, tentu saja PDB dan kemampuan produksi suatu negara itu meningkat. Produksi suatu negara itu akan meningkat. Oke. Nah, kemudian ciri selanjutnya terjadi perluasan sektor ekonomi. Terjadi perluasan sektor ekonomi. Terjadi perluasan sektor ekonomi. Nah, jadi misalnya eh, yang awalnya yang awalnya kegiatan perekonomian di suatu negara itu cuma di bidang pertanian atau bidang ekstraksi, kemudian itu meluas. Dia itu eh, beralih ke industri atau pariwisata. Nah, itu yang dimaksud dengan perluasan sektor ekonomi. Kemudian terjadi peningkatan produktivitas dan peningkatan penggunaan teknologi. Terjadi peningkatan produktivitas dan teknologi. Nah, ini juga merupakan ciri ini juga merupakan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Jadi terjadi peningkatan produktivitas dan teknologi. Nah,
Ini di XS, silakan di screenshot teman-teman, karena ini penting ya, pengertian, contoh, dan ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi. Silakan di SS dulu, oke. Nah, yang biasa ditanyakan juga pada soal itu tentang pertumbuhan ekonomi, itu juga biasa menanyakan tentang cara menghitungnya. Bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Nah, oke. Nah, jadi kita punya rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, rumusnya itu kita menggunakan indikator PDB. Masih ingat kan PDB itu apa? Nah, jadi rumusnya itu seperti ini. PDB pada tahun N dikurang dengan PDB pada tahun N-1 dibagi dengan PDB N-1 dikali dengan 100%. Nah, inilah contoh rumus pertumbuhan ekonomi. Nah, coba kita ambil contoh, misal contoh. Nah, misal PDB negara negara api tahun 2019 itu 100 ya teman-teman, 100 triliun. Nah, kemudian pada tahun 2020, PDB-nya itu meningkat menjadi 125 triliun. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Oke. Nah, jadi PDBN itu adalah PDBN ini eh, PDB pada tahun N, yang artinya yang mau kita cari. Yang mau kita cari. Misalnya kita mau cari peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Nah, tahun 2020 ini akan menjadi PDBN. Nah, jadi PDBN itu PDB pada tahun 2020 yaitu 125 dikurang dengan PDB N-1. PDB N-1 itu 2020 dikurang tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya itu kan 2019. Nah, kita pakai 100 T. Nah, dibagi dengan PDB N-1 dibagi dengan 100, kemudian dikali dengan 100%. Nah, kan ini bisa kita coret. Nah, kemudian 125 dikurang 100 itu menjadi 25%. Nah, ya cuma sesimpel ini cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk rumusnya silakan di SS ya teman-teman, silakan di screenshot masing-masing. Oke. Nah, kemudian ada juga yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Ada juga yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi ini itu hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi bedanya, di pembangunan ekonomi itu yang dilihat bukan cuma PDB-nya saja, tapi dilihat juga bagaimana pemerataan dari peningkatan PDB tersebut. Nah, jadi simpelnya ini mirip dengan pertumbuhan ekonomi,
tapi diikuti diikuti dengan pemerataan. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu kan dia itu kurang ini, kurang kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi, apakah rakyatnya kemiskinannya itu bisa hilang atau tidak. Nah, makanya ada namanya pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi ini digunakan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu merata atau tidak. Nah, jadi secara pengertian eh, pembangunan ekonomi ini adalah pertumbuhan ekonomi tetapi diikuti dengan pemerataan. Nah, atau kita bisa buat tabel ya, tabel perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan dengan pembangunan. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, yang bertumbuh itu cuma PDB-nya saja. Nah, kalau pembangunan ekonomi, PDB, PDB juga itu meningkat, di- diikuti dengan pemerataan. Pemerataan. Nah, pertumbuhan ekonomi itu kuantitasnya itu meningkat. Kuantitas produksi itu meningkat. Nah, sedangkan pembangunan ekonomi, kuantitas diikuti juga dengan kualitas. Kualitas yang sama-sama meningkat. Oke. Kemudian, eh, contohnya, misalkan pertumbuhan ekonomi itu yang meningkat itu terjadi peningkatan ekonomi. Contohnya itu terjadi peningkatan PDB sebesar 5%. Nah, sedangkan contoh untuk pembangunan itu eh, terjadi penurunan kemiskinan, penurunan tingkat kemiskinan. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pertumbuhan ekonomi itu, walaupun secara kasar terlihat bahwa PDB-nya itu meningkat 5%, tapi belum tentu dia memerhatikan faktor-faktor yang lain, belum tentu tingkat kemiskinan itu menurun, belum tentu pengangguran itu menurun karena ini dihitung secara pertumbuhan ekonomi itu dihitung secara agregat, tetapi kita tidak memerhatikan pemerataannya. Nah, sedangkan pembangunan ini versi yang lebih baiknya dari pertumbuhan ekonomi, di mana dia itu memerhatikan pemerataan, memperhatikan kualitas, dan juga melihat indeks pembangunan manusianya, apakah meningkat atau tidak. Nah, itulah perbedaan dari pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, silakan di screenshot dulu teman-teman. Nah, itulah yang itulah pembahasan tentang pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi.
dan cara menghitungnya juga sudah kita bahas. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, saya kasih waktu 2 sampai 3 menit untuk bertanya sebelum kita lanjut ke ketenaga kerjaan dan kependudukan. Oke, silakan bertanya ya di kolom chat. Silakan di chat di kolom chat jika ada yang ingin bertanya. Ya, teman-teman, saya rasa aman ya karena tidak ada yang bertanya. Kita lanjut ke materi kependudukan. Kependudukan dan ketenaga kerjaan. Nah, kita bahas dulu tentang klasifikasi kependudukan di suatu negara. Nah, suatu negara itu pasti memiliki yang namanya penduduk. Nah, nah, jadi yang dimaksud penduduk suatu negara itu adalah orang-orang di suatu negara yang tercatat secara administrasi yang menduduki suatu negara. Nah, lalu penduduk di suatu negara itu kemudian terbagi menjadi dua. Nah, ada yang tergolong usia kerja. Nah, ada juga yang tergolong non usia kerja. Nah, usia kerja itu usia kerja itu dari 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, sedangkan penduduk usia kerja itu di luar dari eh, usia kerja tadi. Jadi yang di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, itu masuknya ke non usia kerja. Nah, kemudian yang tergolong usia kerja itu terbagi lagi menjadi dua. Terbagi lagi menjadi dua. Nah, ada yang dimaksud dengan angkatan kerja, ada juga yang dimaksud dengan non angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini itu penduduk yang berada di usia kerja yang siap dan mau bekerja dan mau bekerja. Nah, sedangkan non angkatan kerja ini yang belum yang belum siap untuk kerja. Nah, contohnya ini itu
ibu rumah tangga, dan pelajar. Nah, ibu rumah tangga dan pelajar ini kan tergolong usia 15 sampai 64 tahun. Tetapi mereka tidak tergolong ke angkatan kerja karena mereka tidak memilih untuk bekerja. Mereka lebih memilih untuk mengurus rumah tangga atau mengaji atau belajar. Nah, kemudian dari angkatan kerja ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang bekerja dan ada yang pengangguran. Oke. Nah, jadi pengangguran itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau orang yang sementara mencari pekerjaan. Nah, dari sini ada yang dinamakan dengan TPAK. TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, itu cara menghitungnya. Angkatan kerja, angkatan kerja dibagi dengan usia kerja, penduduk pada usia kerja, dikali dengan 100% teman-teman. Nah, ini rumus untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, artinya apa sih? Jadi, TPAK ini menunjukkan persentase seberapa banyak angkatan kerja pada usia kerja. Nah, kemudian ada juga yang namanya eh, tingkat pengangguran. Nah, jadi tingkat pengangguran ini untuk menghitung persentase pengangguran di suatu negara. Nah, jadi rumusnya jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikali dengan 100%. Nah, ini untuk mengetahui persentase dari tingkat pengangguran di suatu negara. Nah, silakan teman-teman eh, dicatat atau di screenshot ya. Nah, ini juga lumayan penting. Ini lumayan sering keluar. Jadi silakan dicatat dulu masing-masing. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya untuk nyatet. Dan bagi yang ingin bertanya juga silakan bertanya ya.
Oke, teman-teman. Astagfirullah. Oke, nah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, di silabus TKA ada juga yang namanya itu indeks harga. Nah, indeks harga ini apa? Jadi, indeks harga ini itu merupakan suatu indikator untuk melihat perubahan harga, melihat perubahan harga. Nah, dan untuk indeks harga ini itu punya terbagi menjadi beberapa pendekatan dan beberapa rumus-rumus. Nah, yang pertama itu indeks harga sederhana. Indeks harga sederhana ini rumusnya itu sigma PN dengan sigma PO dikali dengan 100%. Nah, PN ini adalah harga pada tahun N pada atau tahun berjalan ya, harga pada tahun berjalan. Nah, sedangkan PO itu merupakan harga pada tahun dasar. Oke. Nah, jadi fungsinya indeks harga sederhana ini itu untuk melihat perubahan harga suatu barang, perubahan harga suatu barang itu secara umum. Kita tidak memerhatikan faktor-faktor lainnya. Kemudian ada juga yang namanya indeks harga menurut pasca. Nah, indeks harga pasca ini, nah jadi pasca ini nama orang, nama penemu dari pendekatan indeks harganya. Nah, rumusnya itu sigma PN per sigma sigma PO, tapi dia itu indeks harga pasca ini itu dengan melihat dia ini melihat eh, jumlah barang pada tahun berjalan. Jadi dia dikali dengan QN, nah kemudian dikali dengan 100%. Nah, jadi bedanya indeks harga pasca dengan indeks harga sederhana. Kalau indeks harga sederhana itu cuma secara umum saja, tapi indeks harga pasca itu dia memerhatikan QN atau eh, jumlah barang pada tahun berjalan pada tahun berjalan. Nah, kemudian ada lagi lawan dari indeks harga pasca. Nah, lawannya itu namanya indeks harga Las Peires. Nah, indeks harga Las Peires ini itu mirip dengan indeks harga pasca, tapi bedanya
pada indeks harga pasca dia itu memerhatikan jumlah barang pada tahun berjalan, indeks harga ras beres dia itu memerhatikan jumlah barang pada tahun dasar. Nah, jadi dia dikali dengan QO. Nah, kemudian dikali dengan lagi dengan 100%. Nah, jadi maksudnya dari pasca dan les beres ini, setelah dia menghitung indeks harganya, setelah menghitung perubahan harganya, kemudian dikalikan lagi dengan berapa barang yang dikonsumsi pada waktu tersebut. Kalau pas C dia itu menggunakan tahun berjalan, sedangkan Las Perez itu menggunakan tahun dasar. QO-nya di sini itu tahun dasar. Nah, jadi disinilah letak perbedaan dari indeks harga pasce dan Las Perez. Nah, ini dicatat dulu ya teman-teman. Oke, saya kasih waktu 2 menit buat nyatet dan kalau ada pertanyaan silakan diketik di kolom komen ya. Oke, ya materi biaya peluang itu udah kita bahas di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama tentang pengantar ekonomi kita udah bahas tentang materi biaya peluang. Simpelnya biaya peluang itu eh, pilihan kita yang hilang, kesempatan kita yang hilang ketika kita memilih pilihan yang lain. Nah, misalnya setelah tamat dari perkuliahan, seseorang itu ditawari untuk bekerja di beberapa perusahaan, tetapi karena dia memilih pilihan yang lain, jadi tawarannya itu hilang. Nah, itulah yang dinamakan dengan eh, biaya peluang. Iya, ada di upload di YT IPOS. Rekamannya ada di YT IPOS. Nah, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih contohnya. Misalkan pada tahun 2019 dan 2020. Nah, kemudian sini kolom untuk jenis barangnya, ada barang X, ada barang Y, dan ada barang Z. Barangnya pada tahun 2019 dan 2020.
Ini contohnya. Oke, kita mau hitung indeks harga sederhana dengan pendekatan indeks harga sederhana. Kita mau hitung bagaimana indeks harga pada kondisi ini. Nah, kan rumusnya itu sigma PN per sigma PO dikali dengan 100%. Nah, kita jumlahkan dulu. Nah, ini totalnya. Oke. Nah, kita jumlahkan dulu pada tahun 2019 dan 2020. Oke, pada tahun 2019 itu barang X itu 1.000, barang Y itu 5.000, dan barang Z itu 3.500. Kita jumlahkan dulu. 1.000 ditambah dengan 5.000 ditambah dengan 3.500 itu kan totalnya 9.500. Oke. Kemudian pada tahun 2020 1.200 ditambah dengan 6.000 ditambah dengan 3.500 itu hasilnya 10.700. Nah, kemudian kita substitusikan saja tahun berjalannya itu 2020. Nah, kita asumsikan dulu 2020 ini sebagai tahun berjalan dan 2019 itu sebagai tahun dasar. Nah, jadi jumlah harga pada tahun berjalan itu kan 10.700. Nah, dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar yaitu 9.500, kemudian dikali dengan 100%. Nah, eh, nah ini hasilnya kita sisa bagi aja seperti biasa. 10.700 dibagi dengan 9.500, kemudian kita kali dengan 100%. Nah, ini hasilnya 1,12 dikali dengan 100%. Hasilnya menjadi 112%. Nah, oke. Ini untuk indeks harga sederhana. Kita coba dengan selanjutnya, kita coba lagi dengan indeks harga last bearish dengan indeks harga pasca. Nah, indeks harga pasca. Nah, kita kan tahu pasca itu dia menggunakan dikalikan dengan harga dikalikan dengan jumlah tahun berjalan. Nah, jadi rumusnya sigma PN per sigma PO dikali dengan sigma QN dikali dengan sigma QN. Nanti ini dikali dengan 100%. Nah, terlebih dahulu kita tambahkan dulu nih. 400 ditambah 20 ditambah 80. Ini menjadi 500. Nah, kemudian yang 2020 kita tambahkan juga. Ini menjadi 870. Oke. Nah, kemudian kita sisa hitung sigma PN-nya itu 10.700 dikali dengan sigma QN-nya tadi kan 870. Sigma PN-nya ini 9.500 dikali 100%. Oh, nah ini sama saja ya. Jadi 112.
Persen. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu ya. Oke, tadi ada kesalahan ya, teman-teman. Nah, harusnya rumusnya tuh gini. Dia itu pakai dalam kurung. Dia pakai dalam kurung. Nah, terus kita jumlahkan yang di atas ini. Pembilangnya ini, semua harga pada tahun 2020 itu kita kalikan dengan jumlah pada tahun 2020. Jadi, misal 1.200 dikali 550 kan itu 660.000. Nah, terus ditambah dengan 6.000 dikali dengan 30. 180.000, terus ditambah lagi 3.500 dikali dengan 120 menjadi 420.000. Nah, begitu juga yang penyebutnya PO, PO itu yang 2019 dikali dengan QN. QN itu 2020. Nah, 1.000 kita kalikan dengan 550 itu hasilnya 550.000. Kemudian 5.000 kita kalikan 30 itu 150.000. Terus 3.500 itu kita kalikan dengan 120. 3.500 kita kalikan dengan 120 itu hasilnya 420.000. Nah, terus nanti kita kalikan dengan 100.
persen. Oke. Nah, ini kita jumlahkan dulu masing-masing. Jadi 660.000 ditambah 180.000 ditambah dengan 420.000 kan itu 1.200.000. Nah, terus yang penyebutnya itu kita jumlahkan juga teman-teman. 550 ditambah dengan 150 ditambah dengan 420. Hasilnya 1.120.000 dikali dengan 100%. Nah, ini kan bisa hilang. Oke, untuk memudahkan. Nah, ini menjadi 1,125 dikali dengan 100%, hasilnya menjadi 100 112,5%. Nah, ini perhitungan yang benar. Yang tadi itu kita ada kesalahan sedikit. Jadi rumusnya itu pakai dalam kurung. Rumusnya tadi itu pakai dalam kurung, teman-teman. Ini tuh pakai dalam kurung. Ini juga pakai dalam kurung. Oke. Nah, silakan dicatat dulu. Sembari dicatat, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, saya kasih waktu lagi 3 menit ya untuk nyatet. Jangan lupa ya absensi kehadirannya itu diisi teman-teman. Sudah ada di kolom chat, di kolom chatnya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Saya rasa aman karena tidak ada yang bertanya. Nah, oke. Nah, selanjutnya di silabus TKA saya juga lihat itu ada yang namanya inflasi. Nah, jadi inflasi juga itu masuk. Nah, apa sih itu inflasi? Nah, jadi secara umum pengertian dari inflasi itu kenaikan harga,
kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Nah, ini artinya kenaikan harga secara umum dan terus-menerus, artinya secara barang yang naik harganya itu bukan cuma satu atau dua barang, tetapi keseluruhan barang. Nah, misalkan pada zaman dulu dengan uang Rp5.000 kita itu bisa mendapatkan eh, 3 Indomie, tapi sekarang kita cuma bisa dapat dua. Nah, itulah contoh contoh dari inflasi. Nah, inflasi itu terjadi. Nah, kondisi inflasi terjadi ketika jumlah uang di masyarakat, ketika jumlah uang di masyarakat itu lebih banyak dari jumlah barang yang ada. Nah, sehingga harga-harga barang itu akan naik secara umum dan terus-menerus. Nah, itulah yang dinamakan dengan inflasi. Nah, lalu apa dampak dampak dari inflasi ini? Tentunya inflasi ini akan punya dampak. Dampaknya itu tentu saja jika harga barang itu naik, sedangkan pendapatan masyarakat itu tetap. Jadi, daya beli dari masyarakat itu akan menurun. Nah, daya beli masyarakat itu akan menurun. Jadi, perilaku masyarakat itu tidak akan sekonsumtif dulu. Jadi, akan terjadi yang namanya resesi ekonomi. Nah, akan terjadi kemunduran ekonomi karena orang-orang itu sudah tidak sekonsumtif dulu. Orang-orang sudah tidak bisa membeli barang-barang sebanyak dulu. Oke. Nah, kemudian inflasi ini ada beberapa jenisnya. Ada beberapa jenis inflasi. Nah, jenis inflasi ini terbagi menjadi dua. Ini ada yang berdasarkan pertama itu berdasarkan penyebabnya. Nah, ada juga yang terjadi karena eh ada juga berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, yang berdasarkan penyebabnya itu terbagi menjadi dua lagi. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu namanya demand pull inflation. Demand pull inflation. Jadi ini adalah inflasi yang terjadi karena adanya peningkatan peningkatan permintaan. Jadi demand itu bertambah. Nah, contohnya pada menjelang hari raya. Nah, menjelang hari raya kan itu permintaan terhadap beberapa barang itu meningkat drastis. Contohnya baju lebaran, ketupat, daging, itu kan permintaannya meningkat. Nah, pada saat itu terjadi yang namanya inflasi. Harga-harga barang tersebut itu akan meningkat. Nah, kemudian ada juga yang namanya cost pull inflation. Cost push inflation. Ini terjadi karena eh, harga produksi
harga produksi yang meningkat. Yang meningkat. Nah, jadi cost push inflation itu terjadi ketika harga produksi itu mencuat naik. Nah, sehingga harga barang secara umum itu akan naik. Sehingga terjadi yang namanya inflasi. Nah, kemudian ada juga berdasarkan keparahannya. Nah, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu inflasi ringan. Nah, inflasi ringan itu terjadi yang di bawah dari 10%. Nah, ini masih kategori ringan atau masih wajar. Nah, kemudian ada yang sedang. Inflasi sedang itu 10% lebih besar dari 10% dan lebih kecil dari 30%. Nah, ini sudah masuk ke kategori sedang ketika dia berada di antara 10% sampai 30%. Nah, kemudian ada yang berat. Berat itu lebih besar dari 30%, tapi masih lebih kecil dari 100%. Nah, ini dia masuk ke kategori berat. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya hyper. Nah, itu dia sudah berada di atas, sudah lebih besar dari 100%. Nah, ini sudah gawat. Nah, ini sudah butuh kebijakan dari pemerintah untuk memperbaiki dari eh, kondisi inflasi ini. Nah, contohnya ini terjadi di Argentina. Nah, di Argentina itu inflasi itu sudah sampai 200%, sudah sangat parah. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau inflasi itu pasti terjadi. Tidak ada negara yang tidak terjadi inflasi. Yang namanya inflasi itu pasti terjadi dan wajar terjadi. Dengan catatan hanya terjadi inflasi ringan, yaitu di bawah dari 10%. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung laju tingkat inflasi dengan rumus. Nah, persentase laju inflasi itu bisa kita hitung dengan rumus IHKN dikurang dengan indeks harga konsumen N-1 dibagi dengan indeks harga konsumen N-1 dikali dengan 100%. Nah, jadi indeks IHK ini merupakan indeks harga konsumen ya teman-teman. Contohnya itu, contoh. Nah, pada tahun 2018, IHK-nya itu 114. Kemudian pada tahun 2019, indeks harga itu naik menjadi 128. Nah, kemudian pada 2020 naik lagi menjadi 142. Nah, ini kita bisa hitung. Contohnya jika kita ingin hitung laju inflasi pada tahun 2019. Nah, jadi 2019 ini kita jadikan sebagai tahun berjalan atau tahun N. Jadi, kita lihat kan 128 dikurangi dengan N-1, 114, dibagi dengan 114, dikali dengan 100%. Nah, lalu kita operasikan saja seperti biasa. Nah, 128 dikurang dengan 114 itu menjadi 14 per 114 dikali dengan 100%. Nah, akan menjadi
Nah, ini akan menjadi 0,1228 sekian dikali dengan 100%. Nah, kita bulatkan saja menjadi 12,28%. Nah, jadi dari contoh perhitungan ini, kan hasilnya 12%. Nah, kira-kira ini 12% kan artinya dia masuk ke inflasi sedang. Nah, inflasi sedang, dia masih ke kategori sedang. Nah, jadi beginilah cara menghitung laju persentase inflasi. Oke, oke. Silakan dicatat ya teman-teman. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanya. Oke, dicatat dulu. Saya kasih waktu 2 menit untuk nyatat. Nah, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, nah, tadi ada materi yang sempat saya lupa, yaitu eh, tentang jenis-jenis pengangguran. Nah, jadi kita bahas dulu tentang jenis-jenis pengangguran. Jadi pengangguran itu ada beberapa jenis. Ada yang berasal dari, nah, ada yang asalnya dari supply, ada juga yang asalnya dari demand. Nah, perlu kita ketahui dulu kalau di pasar tenaga kerja
supply itu berasal eh, dari tenaga kerja. Supply itu berasal dari tenaga kerja dan demand itu berasal dari perusahaan. Nah, pada sisi supply itu ada beberapa jenis pengangguran yang disebabkan oleh di sisi supply. Yang pertama itu pengangguran friksional. Nah, yang pertama itu ada pengangguran friksional. Nah, jadi pengangguran friksional ini itu ketika tidak bertemunya, nah dia ini tidak bertemunya demand dan supply. Demand dan supply kerja, demand dan supply kerja itu tidak bertemu. Nah, misalkan ada orang yang sedang mencari kerja dan dia tidak menemukan perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja. Nah, dia itu termasuk ke pengangguran friksional. Nah, kemudian ada lagi namanya pengangguran struktural. Nah, ini terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi. Nah, misalkan misalkan suatu negara. Nah, awalnya dia itu beroperasi di bidang pertanian, tetapi struktur ekonominya itu berubah eh, ke bidang industri. Nah, para petani-petani ini belum bisa menjadi tenaga kerja di bidang industri, sehingga mereka itu akan tergolong pengangguran struktural. Oke. Nah, kemudian ada lagi pengangguran musiman. Nah, misalkan pedagang-pedagang buah. Nah, apabila eh, buah yang mereka jual itu belum musim, nah, mereka akan menjadi pengangguran musiman. Kemudian ada juga pengangguran yang disebabkan oleh teknologi. Nah, artinya tenaga manusia itu digantikan dengan robot atau teknologi, digantikan oleh robot. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang setelah digantikan oleh robot itu mereka tergolong ke pengangguran teknologi. Nah, kemudian ada juga pengangguran dari sisi demand, yaitu pengangguran siklis. Nah, pengangguran siklis ini adalah pengangguran yang terjadi karena adanya resesi ekonomi. Adanya resesi ekonomi. Nah, misalkan pada pandemi pandemi COVID kemarin kan terjadi resesi ekonomi secara besar-besaran. Nah, banyak perusahaan yang mem-PHK tenaga kerjanya. Nah, mereka itu akan tergolong ke pengangguran siklis. Nah, ini dicatat dulu ya teman-teman, jenis-jenis pengangguran. Silakan dicatat dan di-screenshot. Oke. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya.
Nah, oke, baik. Kita akan lanjut ke materi terakhir pada hari ini, pada sesi kali ini, yaitu tentang yaitu tentang eh, bank sentral dan kebijakan moneter. Nah, jadi kebijakan moneter ini adalah kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar, untuk mengatur jumlah uang beredar. Nah, mengapa mengapa jumlah uang beredar itu harus diatur? Supaya tidak terjadi, supaya kita bisa mengontrol inflasi. Tujuannya ini untuk mengontrol inflasi, dan menjaga menjaga kestabilan rupiah, kestabilan rupiah. Nah, kebijakan moneter ini itu yang berwenang untuk melakukan kebijakan moneter itu namanya bank sentral. Nah, jadi bank sentral adalah lembaga keuangan yang berhak mengatur kebijakan moneter, menjalankan kebijakan moneter. Nah, dan kebijakan moneter di Indonesia itu dan bank sentral di Indonesia itu namanya itu Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia ini adalah bank sentral yang ada di Indonesia. Bank sentral di Indonesia itu namanya Bank Indonesia. Oke. Nah, nah, jadi Bank Indonesia ini punya empat tugas pokok. Yang pertama itu menjaga kestabilan rupiah, menjaga kestabilan rupiah. Oke. Yang kedua, Bank Indonesia itu menjalankan kebijakan moneter. Oke. Nah, jangan lupa diisi absennya ya, teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga itu mengatur sistem perbankan, mengatur sistem perbankan. Oke. Kemudian yang terakhir itu menjaga kelancaran pembayaran, menjaga kelancaran pembayaran. Nah, jadi inilah keempat tugas pokok dari Bank Indonesia. Nah, kemudian kita bahas lebih lanjut pada yang nomor dua ini, menjalankan kebijakan moneter. Nah, fokus ya teman-teman karena di sini ya lumayan rumit. Oke,
kebijakan moneter yang pertama itu namanya jual open market policy. Nah, artinya ini adalah jual beli surat-surat berharga. Nah, ini artinya jual beli surat-surat berharga. Jadi, Bank Indonesia dia itu bisa menjual atau membeli surat-surat berharga kepada masyarakat. Nah, ketika dia menjual surat berharga atau SBI, istilahnya itu SBI ya, teman-teman, surat berharga Bank Indonesia. Nah, ketika dia menjual, artinya dia akan menerima uang dari masyarakat. Nah, artinya ini bertujuan untuk menurunkan JUB. Efeknya ini akan menurunkan JUB. Nah, akan berkebalikan ketika dia mem, eh, ketika dia membeli. Oh, nah, ketika dia membeli, artinya dia itu akan memberikan uang kepada masyarakat. Nah, makanya dampaknya JUB itu akan meningkat ketika Bank Indonesia itu membeli membeli surat berharga dari masyarakat. Oke, paham nggak teman-teman? Membeli SBI. Oke. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengontrol JUB, jumlah uang beredar. Apabila jumlah uang beredar itu besar di masyarakat, nah, kan akan terjadi namanya inflasi. Nah, untuk menekan angka inflasi, maka bisa dilakukan open market policy, yaitu dengan menjual SBI agar jumlah uang beredar itu turun sehingga inflasi juga akan menurun. Nah, kemudian yang kedua ada namanya giro wajib minimum. Nah, giro wajib minimum atau yang biasa disingkat dengan GWM. Oke. Nah, giro wajib minimum ini adalah cadangan kas cadangan yang wajib disimpan oleh bank umum ke bank sentral. Nah, jadi misalnya, jadi eh, Bank Indonesia ini bisa dia itu bisa menurunkan atau menaikkan persentase GWM. Nah, apabila dia menaikkan GWM, maka apa dampaknya? Tentunya dampaknya akan menyebabkan JUB itu turun karena sebagian uang itu disimpan di bank sentral, cadangan kas itu disimpan di bank sentral, itu akan dinaikkan. Nah, JUB maka JUB itu akan turun. Nah, begitu sebaliknya, jika Bank Indonesia itu menurunkan giro wajib minimum, maka JUB pasti akan naik. Oke, oke. Nah, kemudian yang ketiga itu namanya politik diskonto. Nah,
Ini berkaitan dengan suku bunga. Nah, jadi Bank Indonesia itu dia bisa menaikkan atau menurunkan suku bunga. Nah, pada kondisi pertama yaitu menaikkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga dinaikkan, artinya orang-orang ini akan malas untuk meminjam uang dari bank. Ketika orang malas untuk meminjam uang dari bank, maka dampaknya JOB akan turun. Nah, sebaliknya, ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga, maka orang-orang itu akan mau untuk meminjam uang dari bank sehingga JOB itu akan naik. Nah, jadi pemerintah ini, Bank Indonesia ini, dia itu sisa menyesuaikan saja ketika JOB itu tinggi, maka tentunya dia akan menaikkan suku bunga supaya JOB itu akan turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian yang keempat itu namanya peminjaman kredit. Nah, ketika JOB di masyarakat itu sudah semakin itu sudah terlalu banyak, maka untuk peminjaman kredit syaratnya itu akan diperumit. Syaratnya akan disulitkan. Nah, ketika disulitkan, maka orang-orang pasti akan malas meminjam uang. Nah, maka dampaknya JOB pasti akan turun. Nah, sebaliknya, jika JOB sudah sedikit di masyarakat, nah, pasti bank akan memudahkan syaratnya, dimudahkan. Oke, ketika dimudahkan, orang-orang pasti akan meminjam uang. Nah, maka dampaknya JOB akan naik. Oke, nah inilah keempat keempat dari kebijakan moneter. Oke, nah silakan dicatat dulu teman-teman dan jika ada yang ingin bertanya silakan ditanyakan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ya, teman-teman kita masih punya waktu sedikit, kita bisa maksimalkan untuk membahas soal-soal.
Oke. Nah, oke. Kita jawab saja semaksimal mungkin seberapa banyak yang kita bisa ya. Oke. Nomor satu. Suatu negara mencatat peningkatan output barang dan jasa secara terus-menerus selama 5 tahun terakhir. Namun, kenaikan tersebut hanya terjadi pada sektor industri besar, sedangkan sektor pertanian stagnan. Indikator yang paling tepat untuk menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi adalah, nah, ingat ya, indikator utama pertumbuhan ekonomi itu, nah, indikator pertumbuhan ekonomi itu selalu namanya itu PDB. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu selalu dilihat dari PDB-nya. Nah, jadi jawabannya adalah B, peningkatan PDB. Oke. Nah, kemudian kita lanjut nomor 2. Nah, PDB real Indonesia meningkat dari 20.000 triliun pada 2024 menjadi 21.000 triliun pada 2025. Berdasarkan data tersebut, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Nah, jadi 2025 ini kita gunakan sebagai tahun berjalan. Jadi 21.000 kita kurangi dengan 20.000 dibagi dengan 20.000. Nah, dikali dengan 100%. Nah, ini kita coret. Kemudian 21.000 dikurang dengan 20.000 itu menjadi 1.000 dibagi dengan 200, hasilnya menjadi loh. Wait, kita nah, oke. 21.000 dikurang 2.000 kan 1.000 dibagi dengan 20.000 lalu kita kali 100%. Nah, ini hasilnya menjadi 5%. Nah, jawabannya yang B, 5%. Oke, kita lanjut nomor 3. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan beban struktur ekonomi sektor sekunder menjadi tersier. Ini kurang tepat ya, kurang tepat. Kemudian B, peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka panjang. Nah, ini yang tepat B, karena definisi dari pertumbuhan ekonomi tadi itu merupakan bertambahnya produksi atau peningkatan PDB dari suatu negara. Nah, jadi jawabannya itu yang B. Oke, kita lanjut nomor 4. Salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah peningkatan produktivitas total faktor produksi. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh, nah, pada minggu pertama kan kita sudah pelajari kalau faktor produksi ini berasal dari rumah tangga konsumen. Nah, ketik, ketika faktor produksi meningkat, artinya konsumsi rumah tangga konsumen itu juga meningkat. Nah, jadi kita cari saja eh, jawabannya yang menyinggung tentang konsumsi rumah tangga. Nah, jawabannya itu yang A.
kenaikan konsumsi rumah tangga. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 5. Untuk menilai kinerja pertumbuhan ekonomi antar negara, ukuran yang paling tepat digunakan adalah, ini jelas sekali namanya itu PDB. Nah, selalu kita ingat kalau indikator utama pertumbuhan ekonomi itu selalu PDB. Nah, oke, kita lanjut lagi. Pemerintah memantau pergerakan harga barang konsumsi rumah tangga dari waktu ke waktu guna menilai tingkat inflasi. Angka yang digunakan untuk menunjukkan perubahan harga secara umum disebut, nah, perubahan harga barang secara umum. Nah, kita sudah bahas tadi itu namanya indeks harga. Jelas ya? Oke. Nomor 7. Dalam menghitung indeks harga Las Perez, dasar perhitungannya menggunakan, nah, kalau Las Perez itu dia menggunakan QO atau jumlah barang tahun dasar. Nah, kuantitas barang pada tahun dasar. Jawabannya itu yang B, teman-teman. Nah, ingat ya kalau Las Perez itu dia tahun dasar. Kalau pas C dia itu tahun berjalan. Oke, kemudian nomor 8. Jika harga barang naik sementara kuantitas konsumsi tetap mengikuti pola tahun dasar, maka indeks Las Perez akan, oke. Nah, jadi ini gimana nih teman-teman? Nah, tentunya jawabannya akan naik. Jawabannya akan B. Karena ketika harga bertambah, sedangkan Q itu tetap. Nah, maka outputnya itu eh, akan naik ya. Karena kan price-nya awalnya itu naik. Oke, oke, kita lanjut lagi. Nomor 9. Indeks harga sederhana digunakan untuk, nah ini jelas ya, untuk mengukur perubahan harga satu jenis barang dari waktu ke waktu. Ini cuma pengertian dari indeks harga. Oke, jelas ya. Kemudian nomor 10. Indeks PASC biasanya memberikan hasil lebih rendah daripada indeks Las Perez karena, nah, kenapa? Ingat ya kalau Las Perez itu dia menggunakan QN atau tahun berjalan. Nah, ketika P itu naik, maka otomatis QN, QN itu pasti akan turun karena orang-orang tidak akan bisa membeli dengan jumlah barang yang sama. QN-nya itu pasti akan menurun. Nah, sehingga jawabannya itu yang B, teman-teman, karena dia itu menggunakan kuantitas tahun berjalan yang telah menyesuaikan pola konsumsi. Nah, ketika harga naik, pasti barang yang dimintakan akan turun. Nah, oke. Kemudian nomor 11. Oke, kita sampai nomor 15 saja ya. Nah, jika indeks harga umum naik dari 100 menjadi 125, ini berarti, nah, artinya kan naik 25. Nah, kita bisa tulis 125 dikurang 100 dibagi dengan 100 dikali 100%. Nah, hasilnya akan menjadi 25%. Nah, naik 25%. Nah, naik 25% jawabannya yang A. Oke, nomor 12. Ketika aktivitas ekonomi menurun akibat resesi global, banyak perusahaan melakukan PHK massal. Jenis pengangguran yang muncul akibat kondisi ini disebut, nah, ini juga cuma tipe pertanyaan definisi ya. Nah, ini
pengangguran, jelas ya, pengangguran siklis. Nah, karena pengangguran siklis merupakan pengangguran karena adanya resesi, adanya resesi ekonomi atau adanya kelesuan ekonomi. Contohnya pada pandemi COVID. Nah, di situ banyak orang yang di PHK. Mereka itu tergolong ke pengangguran siklis. Oke, kemudian nomor 13. Seorang pegawai berhenti dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai. Dalam masa transisi itu dia termasuk ke kategori, nah, yang saya jelaskan tadi ketika seseorang sedang mencari demand, sedang berusaha untuk mempertemukan demand dan supply kerja, nah, dia itu sedang di masa pengangguran friksional. Oke, jadi jawabannya yang A, pengangguran friksional. Sedang berusaha untuk mempertemukan demand dan supply kerja. Oke, kemudian nomor 14. Pengangguran struktural terjadi jika, nah, jelas ya, pengangguran struktural itu terjadi ketika terjadi perubahan struktur ekonomi. Nah, A, jumlah pencari kerja. Nah, ini salah. B, perubahan struktur ekonomi dari agrikultur ke industri. Nah, dan pekerjaan belum bisa beradaptasi. Nah, inilah jawaban yang benar. Oke, terjadi perubahan ekonomi. Nah, kemudian nomor 5, pengangguran terselubung sering ditemukan di sektor pertanian tradisional. Nah, oke, jadi pengangguran terselubung itu adalah pengangguran secara tidak langsung. Ialah pengangguran secara tidak langsung. Nah, atau istilahnya cuma menumpang kerja, yaitu gaji buta. Nah, misalkan ada satu pekerjaan yang dikerjakan oleh 3 orang. Nah, jika cuma 2 orang yang bekerja, nah satu orangnya itu termasuk ke pengangguran terselubung. Oke, ini A jelas salah ya. Kemudian B, terlalu banyak tenaga kerja untuk volume pekerjaan yang sama sehingga hanya beberapa yang bekerja maksimal. Nah, inilah jawabannya. Oke, inilah yang dimaksud dengan pengangguran terselubung. Oke, oke, bisa ya. Nanti saya share. Oke, cukup sampai nomor 15 saja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Nanti saya akan share semuanya. Oke, ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.